Selamat malam sahabat Excellent. Hari ini saya agak sedikit kecewa. Saya lihat sebuah tayangan video yang enak gue ngeliatnya. Gini loh teman-teman, saya coba mengedukasi teman-teman supaya teman-teman tidak berbuat seperti ini. Kenapa? Karena ini sangat nggak bagus kalau menurut saya. Kembali dengan saya, Aris Excellent dari Jogja. Salam minor, masih nakal. Selamat malam sahabat Excellent. Hari ini saya agak sedikit kecewa. Saya lihat sebuah tayangan video yang enak gue ngeliatnya. Gini loh teman-teman, saya coba mengedukasi teman-teman supaya teman-teman tidak berbuat seperti ini. Kenapa? Karena ini sangat nggak bagus kalau menurut saya. Jadi kalau coba bayangin teman-teman, kalau burung terah konslet hanya dihargain dengan harga yang sangat murah. Terus burung yang bukan terah konslet ini mau dihargain berapa? Itu dulu yang jadi patokan landasan dasar berpikir saya gitu loh. Saya agak sedih lihat postingan malam ini. Sedih banget, sedih banget. Ketika Posdubur ini sedang campaign tentang gimana caranya menaikkan harga burung, menaikkan harga labet, saya melihat satu postingan yang menurut saya sangat saya sayangkan. Sangat saya sayangkan, kenapa? Karena ini bisa menjatuhkan labet. Coba bayangin, hanya untuk balikin modal, hanya karena burung ini cacat. Oke lah, burung ini mungkin cabut bulu atau bagaimana. Mohon maaf, ini pendapat saya pribadi. Jadi saya tidak akan ngajak teman-teman yang lain untuk bagaimana, tapi yang jelas ini pendapat saya pribadi nih. Saya akan ngomong pendapat saya pribadi. Saya bilang ini konyol. Konyolnya apa? Ini akan berpengaruh ke yang lain kalau saya bilang. Semoga ini nggak menjadi akhirnya nanti semua ikut-ikutan terus jual terah konslet dengan harga murah. Karena nanti efeknya ke pedagang-pedagang kecil yang memang, apalagi kalau terah konslet harga segitu, bayangin aja terah biasa atau terah durasi ini mau di harga berapa gitu loh. Jadi sangat sayang banget saya ketika seperti itu tuh. Sedih deh ngeliatnya, sedih gitu loh. Sementara kita itu lihat banyak orang-orang yang bergantung hidupnya di dunia labet gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara ego kita cuman pengen cari sensasi atau bagaimana. Saya nggak tahu sih sebabnya apa. Saya nggak tahu larinya cara berpikirnya bagaimana. Mungkin untuk ganti millet. Kalau untuk ganti millet ya dijual masih masuk akal, masih bisa entah 1 juta atau berapa lah, terserah. Tapi yang jelas kalau terah konslet mesti cari orang sebenarnya, tanpa harus dijual dengan harga segitu. Itu sebenarnya masih laku gitu. Walaupun induknya cabul atau apa, karena durasinya juga bagus, atau mungkin dia lebih gacor. Aku yakin anakan terah konslet walaupun nggak pasti ngeluarin konslet, tapi minimal mesti keluarnya anak-anak bagus gitu. Jadi saya mohon teman-teman yang lain jangan sampai meniru hal ini gitu loh. Sangat sayang banget ketika hal ini didengung-dengungkan hanya untuk ganti millet putih, hanya karena cabul nggak bisa dilarang sana sini atau gimana. Oke lah, nggak masalah kalau lu mau ternakin burung itu, nggak masalah. Tapi tolong harganya jangan sampai merusak harga pasaran burung. Pertama kali di Indonesia mungkin jual anakan terah konslet segitu, itu oke, nggak ada masalah, itu hak lu. Aku nggak ngelarang lu, nggak ngelarang sama sekali, nggak. Cuman saya sendiri secara pribadi sedih. Saya tidak akan istilahnya ikut-ikutan hal seperti itu gitu loh. Ini hanya pendapat pribadi aja teman-teman. Moga-moga teman-teman bisa open mind ya, bisa open mind supaya nggak konyol seperti ini. Karena menurut saya ini konyol. Kalau misalnya harga labet ini bisa kita perjuangkan untuk naik, harga labet bisa kita naikkan, kenapa harus kita jatuhkan dengan cara seperti ini gitu loh. Ya mungkin efeknya nggak begitu keras kalau yang lain nggak ikut-ikutan. Saya mohon teman-teman yang lain nggak ikut-ikutan untuk melakukan hal ini, terutama bagi pemilik konslet. Mungkin adanya kekecewaan, saya mohon janganlah. Ya itu terserah sih haknya teman-teman ya. Tapi ini sedih saya ketika saya melihat seperti ini gitu loh.
Ya gitulah, kadang-kadang suka dukanya. Apalagi yang kayak Om Bugulion itu yang jual anak antranya 1,5 juta, 2 juta gitu loh. Memang mahal ya, tapi nanti kalau diternak kan ngeluarin anak juga mahal juga gitu loh. Jadi bukan masalah kita mau gimana-gimana, tapi intinya ayolah kita bangun supaya peternak labet ini sejahtera, supaya pemain-pemain labet ini juga tetap sejahtera. Karena kita nggak harus jual seperti itu, nggak harus merusak harga seperti itu gitu loh. Memang ada ada tandanya mungkin ini punya siapa, tapi saya mohon teman-teman jangan sampai ikut-ikutan hal seperti ini sih. Saya hanya menyarankan, terserah itu hak teman-teman juga, tapi saya hanya menyarankan untuk tidak ikut-ikutan untuk menjual labet yang seperti ini. Jadi sebenarnya malam ini saya nggak pengen bahas ini, tapi di sebagian cuplikan saja yang saya buat, tujuannya untuk supaya teman-teman ini nggak jadi nggak meluas terlalu over sih sebenarnya. Jadi hari ini saya sebenarnya pengen bahas tentang tentang labet, cara memasangkan labet yang efektif supaya tidak lepas gacor. Sebenarnya hari ini saya ingin membahas itu, tapi karena tadi kok ada postingan seperti ini, jadi saya ternyuh, saya sedih banget teman-teman, saya sedih banget ketika ini efeknya mungkin menurut saya pribadi nih. Saya tidak akan ngajak orang menilai segala hal, tapi yang jelas menurut saya pribadi ini menyedihkan gitu loh. Jadi oke lah teman-teman, kita nggak usah bahas itu lagi. Saya ingin bahas mengenai gimana caranya burung ini tidak lepas gacor. Misalnya sudah gacor atau sudah minor tapi belum ngedouble. Nah, saya kemarin sudah sering bahas sih sebenarnya ini ada 4 cara. Salah satu ini cara terbaru yang baru aja ini mau dibahas. Tapi ada 3 cara yang pertama kali saya sudah pernah bahas, yaitu untuk gimana sih Om caranya supaya burung gacor tuh ketika dipasangkan tidak lepas birahi, tidak lepas gacor sehingga tidak hilang gacor. Ada 3 cara yang sudah saya kasih. Satu yaitu jantan versus jantan seperti caranya Unovi ya, halo Unovi. Yang kedua jantan versus paut. Yang ketiga jantan versus betina yang nggak bisa dikawin atau trouble ya, nggak bisa dikawin atau trouble. Karena ketika burung itu langsung kawin, kadang birahinya lepas dan akhirnya gacornya hilang kayak gitu. Terus yang keempat ini adalah cara baru yang kebetulan secara nggak sengaja itu ditemukan oleh Mas Kiki Joki Gelisah, yaitu jantan versus parkit. Kenapa kok jantan versus parkit Om kayak mau buat sensasi? Enggak, saya nggak buat sensasi, dan ini real, no hoax. Real, tidak hoax, no hoax. Jadi terjadinya Basuka itu ternyata dulunya itu jantan versus parkit. Kenapa kok dijodohin parkit? Pertanyaan apa, cari sensasi apa gimana? Enggak. Jadi ceritanya Basuka ini burung yang mentalnya sangat rendah ketika ketemu betina. Dijodohkan berapa kali tuh Basuka ini diajar. Nah dari situ kemudian muncullah ide dari sang pemilik yang lama sebelum Basuka itu jatuh ke tangan Arka atau Kiki Joki Gelisah. Itu dengan cara menjodohkannya dengan parkit supaya tidak digalakin dan tidak ngedrop. Nah tujuannya apa kok jodohin sama parkit? Supaya dia gacornya nggak hilang sama nggak takut. Dan ternyata burung ini malah konslet. Jadi sebenarnya 4 konsep, yaitu jantan versus jantan, jantan versus paut, jantan versus betina, dan juga jantan versus parkit. Ada 2 cara untuk burung-burung jantan yang aku bilang memang susah dijodohkan karena saking takutnya mentalnya lemah sama betina. Dulu saya sering punya, jadi kalau dijodohin betina mesti dikejar-kejar dan takut dan akhirnya ngedrop. Nah 2 cara ini bisa, misalnya jantan versus paut atau jantan versus parkit ini bisa digunakan ya teman-teman. Bagi punya jantan yang penakut banget, nggak bisa istilahnya dikawin, istilahnya gitu loh. Bukan nggak bisa dijodohkan dengan betina sehingga dia penakut, dia bisa dijodohkan dengan cara itu. Untuk itu kita simak ya videonya, nanti coba disimak aja deh, disimak ya. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Salam minor, masuk akal.